Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini saya akan mengangkat satu kisah yang terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dan yang selainnya. Ini kisah bertemakan ketegaran seorang wanita mukmin. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj dibawa oleh Jibril alaihissalam, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium aroma yang sangat harum. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, bau apakah ini? Aroma apakah yang semerbak ini?" Maka kata Jibril, ini adalah aroma yang harum dari Masyitah dan anak-anaknya. Yang dimaksud Masyitah di sini adalah tukang sisir, putri dari Fir'aun, raja yang zalim di Mesir pada saat itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengatakan, mengapa bisa demikian? Harumnya begitu semerbak, apa gerangan? Maka diceritakanlah bahwa sanya Masyitah itu suatu ketika dia menunaikan tugasnya, yaitu menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisir dia terjatuh. Lalu ketika dia mengambil, dia membaca Bismillah. Dan anak putri Fir'aun itu mendengar, "Ayahku." Putri itu mengira bahwasanya Allah itu adalah ayah, karena Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan, sebagai ilah. Apa kata Masyitah? Bukan. Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan bapakmu adalah Allah. Maka putri Fir'aun mengatakan, "Apa engkau memiliki Tuhan selain ayahku?" Apa kata Masyitah? "Iya." Maka Masyitah pun mengatakan, "Saya akan sampaikan kejadian ini, perkataanmu ini kepada ayahku." Maka jamaah sekalian, berita ini pun sampai kepada sang raja Fir'aun. Maka Fir'aun pun memanggil Masyitah, lalu dengan sangat marah mengatakan, "Apakah engkau memiliki Tuhan selain aku?" Apa kata Masyitah? "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit." Maka semakin marahlah Fir'aun. Maka dia meminta pengawalnya untuk menyiapkan kuali yang terbuat dari besi, lalu diisikan air, lalu dipanaskan dengan api. Mendidihlah kuali tersebut yang berisi dengan air. Lalu dilemparkanlah anak-anak Masyitah satu persatu ke dalam kuali yang sangat mendidih tersebut. Kemudian ketika tiba giliran Masyitah, dia mengatakan, "Saya minta satu permohonan, yaitu saya harap tulang belulangku dan tulang belulang anak-anakku disatukan dalam sebuah kafan, lalu kuburkan kami juga bersamaan di satu tempat." Maka kata Fir'aun, "Ya, saya menerima permintaan." Kemudian ketika itu Masyitah
ya agak ragu-ragu untuk dilemparkan ke dalam kuali yang berisi air yang sangat mendidih. Maka tiba-tiba ketika itu Mas Sito sedang menggendong anaknya yang paling bungsu, yang paling kecil, yang ketika itu masih dalam susuan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak itu yang masih kecil itu pun berbicara. Dia mengatakan, "Wahai ibu, janganlah engkau ragu. Majulah kamu. Sesungguhnya siksaan akhirat itu lebih pedih, lebih keras, lebih besar daripada siksaan api dunia." Akhirnya Mas Sito pun dilemparkan beserta anaknya ke dalam kuali tersebut yang sangat mendidih airnya, dan Mas Sito pun syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemirsa sekalian, satu perjuangan seorang wanita yang saleh, wanita yang beriman, tidak bergeming sedikit pun demi mempertahankan keimanannya, demi mempertahankan akidahnya, sekalipun dia mengalami kematian yang sangat tragis, tetapi sebenarnya dia tidak merasakan kepedihan, karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau mengira orang-orang yang mati di jalan Allah adalah mati. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian tidak menyadarinya. Demikianlah pemirsa sekalian, satu kisah yang sangat pendek tetapi memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwasanya menegakkan kebenaran, mempertahankan keimanan itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan. Tapi yakin dan yakinlah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangan dan pengorbanan orang-orang yang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Demikianlah, insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.